Kau maha melihat, Kau maha mendengar, Kau maha pengampun. Kau maha yang kuat, Kau maha pengasih, Kau maha besar. Bersamamu aku hidup, dengan nafasmu, dengan ridhomu, oh Tuhanku, ampuni aku atas dosaku selama ini. Kau maha melihat, Kau maha mendengar, Kau maha pengampun. Kau maha yang kuat, Kau maha pengasih, Kau maha besar. Bersamamu Tuhan aku hidup, dengan nafasmu, dengan ridhomu Tuhan, oh Tuhanku, ampuni aku atas dosaku. Selama ini bersamamu Tuhan aku hidup, dengan nafasmu, dengan ridhomu, oh Tuhanku, ampuni aku atas semua dosa-dosaku Tuhan. Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya relasi dengan Tuhan harus dalam roh kita dan hidupkan roh Tuhan serta sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, mungkin bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan. Relasi intinya relasi hubungan kita dengan Tuhan, yaitu teman-teman. Jadi bagaimana mestinya dimulai itu dengan roh kita gitu, karena Tuhan adalah roh gitu. Jadi kalau tanpa kita komunikasi atau berelasi dengan Tuhan melalui roh kita, rasanya tidak akan nyambung teman. Jadi memang kita harus tahu dulu bahwa di dalam kita ini, manusia ini, Tuhan ciptakan ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini banyak sekali orang dunia, orang yang berkeyakinan yang tidak mengerti bahwa di kita ini ada unsur ketiga teman, ada unsur roh. Jadi orang dunia dan keyakinan cuma tahu bahwa di dalam kita itu hanya tubuh dan jiwa saja teman-teman. Nah, kalau tanpa bisa menghidupkan unsur roh di dalam kita, itu bagaimana kita berelasi, berhubungan dengan Tuhan itu jadi nggak mungkin teman, nggak mungkin masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan tidak dalam bentuk tubuh dan jiwa gitu. Tuhan itu dalam bentuk roh. Jadi satu-satunya kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, itu mau nggak mau teman harus masuk ke dalam ya prinsip-prinsip dasar. Ya kita harus bisa menghidupkan roh kita dulu teman-teman. Nah waktu roh kita hidup, ya berarti baru di dalam roh kita itu adalah firman Tuhan katakan adalah bait dari roh Tuhan teman. Jadi bait roh Tuhan di dalam kita itu adalah ada di dalam roh kita teman-teman. Nah kalau tanpa ada roh kita,
Roh Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh dan jiwa kita, teman. Karena Tuhan itu adalah roh gitu. Jadi satu-satunya jalan supaya relasi kita jadi benar, komunikasi kita menjadi benar bersama Tuhan, satu-satunya jalan itu harus bisa menghidupkan roh kita, teman. Nah, untuk bisa menghidupkan roh kita harus tahu, teman-teman. Harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam pengertian dan pengenalan firman Tuhan, bahwa ya memang kita ini ada 3 unsur, teman-teman. Ada tubuh, jiwa, dan roh tadi gitu. Tanpa pengenalan pengertian bahwa kita ada roh gitu, ada unsur roh di dalam kita, terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa melanjutkan lagi. Ya, kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita. Nah, ini nanti nggak nyambung, teman. Nanti coba setelah dalam draft nanti saya coba jelaskan apa sih bedanya relasi itu dengan Tuhan. Itu ternyata terkotak-kotak, minimal kalau menurut pengertian saya terbagi 4, teman. Kalau menurut pengertian saya gitu. Jadi ada 4 tingkatan relasi yang berbeda-beda. Tapi sebelum masuk ke draft, coba saya baca dulu di kitab Matius, teman, kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dan kitab Yohanes pasal 4 13 sampai 24, teman-teman. Saya mulai dari kitab Matius dulu aja, kitab Matius pasal 13, teman-teman. Pasal 13 ayat 24 sampai 30, teman-teman. Judul perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu. Judulnya itu, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nabi Isa membenarkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar si lalangnya, teman-teman. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ini perumpamaan ini, teman-teman. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini. Jadi ceritanya yang tadi, teman-teman. Jadi banyak orang yang berelasi dengan Tuhan itu salah kaprah gitu, teman. Jadi kalau salah itu diistilahkan di cerita ini adalah menjadi lalangnya, ilalangnya gitu. Nah, adapun yang benar itu, relasi dengan Tuhan yang benar itu disebutnya gandumnya. Tapi untuk memisahkan sekarang, teman-teman, antara yang salah berelasi dengan Tuhan dan yang benar berelasi dengan Tuhan, ini kadang-kadang repot sekali, teman-teman. Ya, karena masing-masing pihak akan bersikeras gitu. Yang tadi saya katakan, kalau menurut versi saya, pengertian saya bisa terbagi 4. Cara berelasi dengan Tuhan itu terbagi 4. Nah, masing-masing ini mempunyai kekerasan hati bahwa ya yang benar itu versinya mereka masing-masing, teman-teman. Nah, di dalam firman ini cerita, memang dalam saat kita hidup ya kita mesti jeli sekali, teman-teman, karena 4-4-nya itu, 4 kategori itu hidup, teman. Masing-masing punya fansnya gitu. Punya pendukungnya masing-masing. Jadi relasi yang pertama, 2, 3, 4 itu masing-masing punya pendukungnya, teman-teman. Nah, waktu memisahkan ini, maksud firman Tuhan itu terlalu sulit, teman-teman. Nanti setelah kita meninggal dunia, ya kita mengalami penghakiman, kita mengalami penghukuman di akhirat. Nah, di situ tuh, teman-teman, baru dipilah sama Tuhan gitu, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tapi kan sudah terlambat, teman. Kalau sudah kondisi seperti itu terlambat. Berarti dari sekarang kita mesti belajar mengerti akan firman Tuhan secara dalam gitu. Benar-benar ya bagaimana untuk bisa mendapatkan satu pilihan relasi yang benar, teman. Kalau dalam hal sharing pagi ini kita bicara 4 macam relasi, teman-teman.
Ini saya sudah bacakan di kitab, nanti yang detailnya saya langsung ke draft aja gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab Matius teman-teman pasal 13 ayat 24 sampai 30, dan ini saya langsung lanjut aja teman-teman supaya nanti di draftnya nggak kepotong gitu. Saya coba perkuat dengan ayat dari kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 24 teman-teman. Ayatnya 13 sampai 24. Nah, kalau judul totalnya sih teman-teman, kalau dari ayat 1 sampai ini panjang sekali sampai ayat 42, judul perikopnya itu percakapan dengan perempuan Samaria, itu judulnya itu teman. Tapi terlalu panjang jadi saya ambil 13 sampai 24 aja dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Jawab Nabi Isa kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Nah, kata Nabi Isa kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, kata perempuan itu kepada Nabi Isa gitu, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi waktu Nabi Isa katakan bahwa perempuan itu sudah ada 5 suami dan sekarang pun yang satu berarti 6, itu bukan kategori suami, ya berarti apa? Kategori simpanannya atau apa? Dan wanita Samaria itu, perempuan Samaria itu jadi malah menganggap bahwa nubuatan atau kata-kata Nabi Isa itu benar gitu. Makanya jadi perempuan Samaria katakan bahwa ya pantaslah kalau memang Nabi Isa itu adalah seorang nabi gitu. Tadinya kan dia ragu-ragu apa benar Nabi Isa itu seorang nabi gitu. Nah, tapi dengan Nabi Isa menebak seperti itu, bernubuat seperti itu, mengatakan seperti itu bahwa situasi kondisi perempuan Samaria itu bukan resmi bersuami, tapi mungkin jangan-jangan ada 5 atau 6 orang yang memang menjadi simpanan perempuan Samaria itu gitu. Nah, akhirnya perempuan Samaria itu malah sadar, malah memberitakan kepada teman-temannya gitu bahwa Nabi Isa tuh bisa mengatakan hal yang benar itu, apa yang terjadi di dalam hidupnya si perempuan Samaria ini teman-teman. Jadi kurang lebih begitu kan teman-teman. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ini kalau bagi yang tadi dikatakan menyembah Tuhan atau relasi terhadap Tuhan itu tergantung sekali tingkatannya teman-teman. Jadi kalau bagi orang-orang Samaria pada umum pada zaman itu, ya contohnya ini juga perempuan Samaria ini. Jadi perempuan Samaria itu katakan bahwa kalau buat ajarannya dia, orang-orang Samaria menyembah itu ya adanya di gunung ini gitu, ya di gunung ini gitu. Nah, tetapi orang-orang Yahudi waktu itu yang dianggap, kalau Samaria waktu itu kan mungkin masih dianggap bukan bertuhan teman, jadi masih pegang dewa gitu. Tapi kalau orang-orang Yahudi itu ya pegang kitab Taurat yang sudah dianggap pegangan dari Tuhan Allah. Jadi seolah ada kesan dari perempuan Samaria itu kalau buat dia yang menyembah dewa-dewa itu ya nyembahnya di gunung-gunung ini. Tapi bagi orang Yahudi yang katanya menyembah Tuhan Allah, ya menyembahnya adanya di Yerusalem gitu. Jadi secara umum memang image umumnya seperti itu teman-teman. Nah, cuman kata Nabi Isa kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Nanti mungkin kalau kita juga sama seperti perempuan ini, setelah kita dewasa rohani, ya saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, jadi Nabi Isa katakan begitu, bahwa yang menyembah yang benar itu relasi kita dengan Tuhan itu bukan di gunung gitu kan, bukan di bait suci di Yerusalem gitu. Jadi Nabi Isa ajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu ya adanya di dalam roh kita,
dan di dalam firman Tuhan itu. Nah, ini coba saya bacakan, tuntaskan dulu. Kamu menyembah apa yang tidak. Di sini kalau kita perdalam lagi, kata Nabi Isa kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, Nabi Isa jelaskan seperti itu, teman. Jadi menyembah berarti berelasi, menyembah berelasi dengan Tuhan yang benar itu adalah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan Allah menghendaki ya begitu yang tadi saya katakan. Kalau kita tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan Allah tidak bisa mendengar kita menyembah, teman. Tuhan Allah tidak pernah bisa beranggapan kita berelasi dengan Tuhan Allah gitu. Karena balik lagi, karena Tuhan Allah itu adalah roh gitu. Jadi kalau kita ingin berelasi menyembah Tuhan Allah, ya mau nggak mau, teman, kita harus mengerti dulu bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur tadi, bahwa ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, roh ini yang bisa kita kontak dengan Tuhan itu, karena ya kembali lagi Tuhan itu adalah roh gitu. Jadi kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mengenal dan mengerti bahwa ada roh Tuhan, teman. Tidak mengenal dan tidak mengerti bahwa di dalam kita pun ada roh kita gitu, dimana roh kita itu adalah wadah baitnya roh Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti firman Tuhan, kalau firman Tuhan katakan kalau tidak menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman. Itu yang mesti kita camkan itu. Begitupun juga waktu melakukan firman Tuhan, teman. Apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, kita juga tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Jadi ini sekali lagi ya Nabi Isa tegaskan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini dipertegas di ayat 24-nya, teman-teman, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Tuhan Allah, ya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh, dalam artian dari sisi roh kita bersama roh Tuhan, dan dengan firman Tuhan. Kebenarannya itu kan firman Tuhan, teman. Kebenarannya harus dari firman Tuhan yang dihidupkan oleh roh Tuhan juga. Jadi bagaimana kalau kita mau kontak dengan Tuhan itu, berelasi dengan Tuhan itu, ya harus bisa menghidupkan roh kita gitu. Ya, dimana nanti roh Tuhan juga terlibat di dalam roh kita. Begitupun firman Tuhan, teman. Firman Tuhan pun akan terlibat dalam roh di dalam roh Tuhan juga gitu. Jadi nanti yang akan kontak dengan Tuhan itu, berelasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah roh kita bersama Tuhan, dan juga firman Tuhan kita bersama roh Tuhan itu. Jadi dua-duanya harus ada roh Tuhan yang mendampingi, teman, untuk bisa masuk ke dalam ya penyembahan yang benar, relasi benar dengan Tuhan. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dan saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 24. Nah, sekarang coba saya masuk ke dalam aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih detail itu penjelasannya. Ini menurut pengamatan saya, teman-teman. Ini nggak tahu ini nanti apakah mentor rohani setuju atau tidak, atau rohaniawan setuju nggak atau enggak, saya nggak ngerti. Cuman saya sebagai pengusaha, orang yang di marketplace gitu, yang ada di dunia sekuler, ya pengertian saya ya relasi dengan Tuhan harus dalam roh kita. Ya kalau kita tidak mengadakan relasi atau menyembah Tuhan di dalam roh kita, rasanya tidak akan ketemu, teman-teman. Jadi relasi dengan Tuhan itu harus dalam roh kita, dan juga menghidupkan roh Tuhan, teman. Sekaligus harus menghidupkan roh Tuhan serta sesuai dengan firman Tuhan, tidak bisa melenceng dari luar firman Tuhan. Jadi tetap mesti kaitannya begitu, teman. Harus ada firman Tuhan yang dihidupkan oleh roh Tuhan, dan juga harus ada roh kita yang dihidupkan oleh roh Tuhan gitu. Baru kita bisa berelasi dengan Tuhan, baru kita bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar, teman-teman. Ini menurut pengertian saya, teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan mentor rohani dan rohaniawan gitu.
Kalau saya baca di kitab firman Matius pasal 13 ayat 30 teman-teman. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah ini firman Tuhan di ayat Matius pasal 13 ayat 30 bunyinya begitu teman-teman. Firman tersebut mengiaskan gitu ya, relasi atau hubungan dengan Tuhan yang dilakukan manusia dengan berbagai-bagai cara yang berbeda pengertiannya teman-teman. Yaitu yang hari ini saya mau sharingkan itu minimal menurut pengertian saya terbagi menjadi 4 relasi teman-teman. Bagaimana relasi berhubungan dengan Tuhan itu, bagaimana menyembah Tuhan itu terdiri dari 4 pengertian menurut saya gitu. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita lihat menyimak kitab Matius pasal 13 ayat 30 teman-teman. Saya kadang-kadang khawatir sekali kalau cerita ayat ini terjadi teman. Ini kan ayat terjadi kan yang salah itu akan dibakar loh teman-teman. Jadi kalau dari empat macam relasi yang saya nanti jelaskan di sini, yang saya sharingkan hari ini pagi ini gitu. Ini saya khawatir sekali kalau memang relasi yang pertama salah, kedua salah, ketiga salah, yang keempat benar gitu. Nah, yang saya khawatir jangan sampai kita keburu meninggal dunia, tapi kita masih dalam posisi yang masih salah teman-teman. Masih salah relasi atau penyembahan terhadap Tuhan itu masih yang pertama salah, yang kedua salah, yang ketiga salah, anggaplah yang keempat benar gitu. Ya jangan sampai waktu kita meninggal dunia, waktu kita menghadap penghakiman dan untuk mendapatkan penghukuman, jangan sampai kita masih dalam pilihan yang 1, 2, 3 teman-teman. Kita belum bisa masuk yang keempat. Karena 1, 2, 3 itu kalau bicara di kitab Matius pasal 13-30, takutnya kita ini jadi kelompok lalang yang dibakar teman-teman. Kan konyol, masa sih kita sampai meninggal dunia ujung-ujungnya masuk ke dalam akhirat untuk dibakar. Dibakar itu ya tidak jauh-jauh masuk neraka teman-teman. Pasti kan begitu. Jadi kita mesti menentukan dari sekarang. Kalau sharing saya hari ini coba melemparkan ada 4 pilihan kategori relasi dengan Tuhan yang benar itu, ya kita mesti milih yang paling benar teman. Waktu kita yang milih paling benar, mudah-mudahan kita masuk bukan kelompoknya lalang yang dibakar, tapi kita masuk ke dalam kelompok gandum yang ditaruh di lumbung Tuhan gitu. Ini yang saya khawatir itu seperti itu, pengertian ini teman-teman yang mesti teman-teman dan keluarga saya pahami dulu gitu. Nah, ini saya coba mulai jelasin. Pada umumnya relasi dengan Tuhan dimulai dengan saya bagi 4 teman-teman. Saya bagi 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, yang 1, 2, 3 ini saya anggap kurang pas gitu, kurang ideal gitu. Yang saya anggap yang paling benar itu yang keempat teman-teman. Nah, ini kalau saya bicara yang pertama dulu teman. Relasi rasional yang menggunakan rasio atau jiwa manusia murni, karena teori rohaninya minim gitu. Jadi ada kelompok orang yang kadang-kadang menyembah Tuhan, berelasi dengan Tuhan itu terlalu ngotot dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri, di jiwanya sendiri saja teman-teman, tanpa dasar firman Tuhan. Ada mungkin yang memulai misalnya dengan memulai membaca untuk mengenal firman Tuhan. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau baca itu cuma 1 kali khatam gitu, 1 kali putaran, bahkan sampai 10 kali putaran, rasanya untuk mengerti akan firman Tuhan itu tidak bisa teman-teman. Ya, kita butuh benar-benar yang namanya mengenal dan mengerti firman Tuhan itu harus mungkin di atas 10 kali, belasan kali gitu, atau puluhan kali kita harus khatam kitab suci dulu gitu. Jadi mungkin kalau buat orang-orang Nasrani harus khatam Alkitab dulu 10 kali minimal. Ya bagi orang Muslim mungkin harus khatam 10 kali Al-Quran dulu gitu. Baru itu minimal gitu. Nah itu pun juga teman-teman, dalam posisi yang sudah banyak kita khatam, itu mulai kita belajar menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Tanpa kita mampu menghidupkan roh Tuhan, taruh kata kita sudah khatam 10 kali membaca kitab suci kita, baik Al-Quran, Alkitab atau kitab yang lain bagi agama yang lain, itu percuma teman. Karena pengertian akan firman Tuhan itu akan berbeda sekali antara pengertian dari pikiran perasaan kehendak kita, jiwa kita, dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu, dari jiwa Tuhan.
Nah, satu-satunya yang bisa mampu membuat kita mengerti dari jiwa Tuhan, dari pikiran pesan kehendak Tuhan, itu tidak lewat roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang hidup di dalam roh kita, yang mampu memberi pengertian gitu, bahwa maksudnya firman Tuhan ini seperti ini, teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang terlalu kuat rasionalnya dan hanya baru membaca 1, 2, 3 kali khatam kitab suci, rasanya teman-teman harus berjuang lebih, teman. Harus bisa belajar untuk membuat mengenal firman Tuhan lebih lah. Jangan sampai cuma sekedar 1 kali putaran aja, 2 kali putaran, 3 kali putaran sudah merasa cukup. Pengalaman saya 10 kali khatam pun tidak cukup, teman-teman. Nah, kita mesti sadar duluan, berarti sembari kita memperbanyak khatam gitu, maksudnya pengulangan pembaca kitab suci itu, ya kita coba mulai minta Tuhan, doa dan mohon kepada Tuhan, ya minta turun dikasih pengertian, teman-teman, pengertian yang dari Tuhan, supaya roh Tuhan di dalam kita ini hidup, teman-teman. Nah, waktu roh Tuhan kita hidup, ya waktu kita khatam kitab suci, ya bisa baru mengerti, teman, maksud Tuhan apa gitu loh, ya maksudnya si firman ini katakan apa. Jadi saya ingatkan sekali lagi, teman-teman, bagi teman-teman yang rasionalnya kuat sekali, sudah mulai mau membaca mengenal firman Tuhan, itu sudah bagus, teman-teman. Sudah baik gitu. Tapi yang tadi saya katakan dari pengalaman saya, tidak cuma cukup ya cuma 1, 2, 3 kali. Pengalaman saya 10 kali pun saya tidak mengerti kok. Nah, setelah belasan kali saya mulai gitu, karena ada unsur doa saya yang saya minta pengertian dari Tuhan, untuk Tuhan bisa memberikan pengertian firman kepada saya waktu saya membaca firman tersebut, teman. Tanpa minta pengertian dari Tuhan, kita tidak bisa mengerti, teman. Bahkan mungkin ada yang baca belasan kali, puluhan kali. Mungkin saya pernah dengar ada yang baca 100 kali lebih gitu. Tapi kalau tanpa ada pengertian dari Tuhan, teman, percuma, teman. Yaitu akhirnya jadi cuman menjadi teori biasa saja gitu. Ya lebih baik daripada rasional sih. Tapi ya percuma juga gitu, karena masih bicara teori-teori firman Tuhan saja gitu. Itu yang kelompok satu, teman-teman. Jadi kita berusaha jangan masuk ke kelompok satu yang orang yang rasional, yang baca kitab sucinya masih belum banyak gitu, dan belum dibukakan pengertian yang dari Tuhan. Ini harus berjuang terus, teman. Itu yang kelompok satu. Kelompok duanya ada juga, teman-teman, yang saya alami itu relasi dengan cara roh gitu. Maksudnya relasi dengan cara roh itu, kalau orang rohani katakan ngeroh gitu. Jadi apa-apa kayaknya yang lebih, kalau tadi yang pertama, teman-teman, kalau bicara rasional, kalau kita bicara jiwa gitu, jiwa kita gitu, ada pikiran, perasaan, dan kehendak gitu. Jadi kalau yang pertama, teman, lebih banyak bicara dari pikiran, teman, ya lebih menggunakan pikiran. Tapi kalau yang saya maksud dengan relasi dengan roh atau orang yang ngeroh, itu lebih banyak dengan perasaannya, teman-teman. Ya bagaimana dengan perasaannya gitu. Nah, relasi yang dengan roh, yang ngeroh ini, yang menggunakan unsur roh manusia dengan kurang bersandar kepada firman Tuhan. Jadi malah kalau yang kelompok kedua ini terlalu pakai perasaan, terlalu pakai roh, ya akhirnya ngeroh gitu, apa aja dirohkan, sampai akhirnya merasa mungkin nikmat gitu ya, dengan pakai perasaan, urusan Tuhan itu dengan perasaan, sampai lupa akan firman Tuhan, teman-teman. Umumnya orang ngeroh itu lemah di firman Tuhannya, teman-teman. Jadi ini juga akan jadi salah juga, teman-teman. Mestinya roh itu harus didampingi dengan firman Tuhan, tapi roh ini tidak didampingi firman Tuhan. Yang kelompok dua ini, teman-teman, orang yang ngeroh ini, yang saya khawatir, ini kalau tidak cepat-cepat dilandasi dengan firman Tuhan yang kuat, lama-lama bisa jadi dukun loh, teman. Lama-lama bisa jadi paranormal gitu, karena tidak ada dasar firman Tuhannya gitu. Nah, ini yang bahaya sekali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada di kelompok kedua yang ngeroh, ya nggak apa-apa sih, tapi perkuat dengan firman Tuhan gitu. Nah, kalau sampai firman Tuhan yang nggak jalan, akhirnya takutnya jadi dukun atau jadi paranormal. Ini yang kelompok dua yang relasi dengan roh, yang ngeroh, teman-teman. Nah, ada juga relasi yang ketiga, teman-teman, kontak dengan Tuhan gitu, relasi dengan Tuhan dengan cara yang ketiga, yaitu relasi teologi. Lebih banyak bicara teori firman Tuhan, relasi teologi yang menggunakan unsur jiwa manusia dengan terapkan teori dan hukum. Jadi langsung, jadi kalau pikiran, perasaan, dan kehendak
Yang namanya orang yang relasi dengan teologi, dengan cara logi itu udah tidak mikir, tidak berasa gitu, tidak memikirkan, tidak merasakan gitu. Langsung bertindak aja dong, berkehendak untuk langsung melangkah. Kenapa? Karena dianggap sudah benar. Kenapa? Karena dia menganggap ada teori-teori rohani yang mendukung langkah-langkahnya, bertindaknya mereka, teman-teman. Berkehendaknya mereka itu sudah didukung oleh dasar-dasar teori rohani gitu. Nah, kalau kita bicara teori rohani saja, teologi saja, yang dikhawatirkan firman itu jadi aja tidak beda dengan teori rohani dan hukum-hukum rohani, teman-teman, yang biasa manusia terapkan gitu. Lah padahal yang namanya teologi, teori firman atau hukum firman itu kan di dalam teori firman, teori firman atau hukum firman Tuhan itu kan hidup, teman-teman, bukan mati, bukan baku. Nah, kalau si orang-orang kelompok ketiga yang relasi teologinya misalnya berhenti di situ, tidak menghidupkan unsur roh gitu, jadi kebalik seperti relasi kedua, teman-teman. Kalau yang kedua itu ngeroh banget gitu, yang ketiga itu teori banget, jadi aja dua-duanya juga nggak jalan, teman-teman. Ya, jadi yang kedua itu terlalu ngeroh tanpa dasar firman Tuhan, yang ketiga itu relasi teologi itu juga jadi full dengan kekuatan teori firman Tuhan sampai dijadikan hukum gitu. Nah, akhirnya jadi mati, bukan firman Tuhan yang hidup, tapi firman Tuhan yang baku, yang mati, yang kaku gitu. Ya karena dijadikan hukum itu, teman. Sedangkan hukum Tuhan itu hidup gitu. Nah, bedanya di situ, teman. Jadi kelompok ketiga yang relasi teologi itu hampir bertolak belakang dengan yang relasi yang ngeroh gitu. Itu berbalik. Kalau yang ngeroh kurang firman Tuhannya, kalau yang bicara teologi kelewat banyak firman Tuhan, kurang ngerohnya gitu. Nah, ini yang saya alami itu ada 3 kelompok orang seperti ini, teman-teman. Terus yang mana yang benar? Tiga-tiganya kalau menurut saya kurang benar gitu. Yang ketiga yang benar itu ya seperti firman di kitab Yohanes, teman. Kitab Yohanes ini jadi yang keempatnya nih. Kalau yang ketiga kan berarti yang relasi terlalu rasional, yang masih kurang banyak mengerti apa itu salah kalau menurut saya loh, teman. Bisa salah gitu. Relasi kedua yang kelewat ngeroh juga salah karena tidak punya dasar firman Tuhan. Nah, relasi teologi juga salah karena terlalu banyak teori firman Tuhan, akhirnya menjadi hukum dan tidak menghidupkan roh hidup. Nah, yang Tuhan ajarkan, teman-teman, yang benar, ini yang keempat nih, teman-teman. Firman di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini firman Tuhan yang katakan begitu, bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, relasi yang benar adalah yang butuh hidupkan roh Tuhan, karena Tuhan yang tadi katakan bahwa harus menyembah di dalam roh karena Tuhan itu roh gitu. Ya berarti harus menghidupkan unsur roh Tuhan di dalam roh kita dan juga harus menghidupkan firman Tuhan sekaligus, teman-teman. Jadi yang benar itu adalah keempat, teman-teman, menggabungkan yang tadi relasi yang berdasarnya kelewat ngeroh dan relasi yang berdasarnya kelewat teologi gitu. Itu kalau digabungkan, teman-teman, baru bisa menjadi apa yang Tuhan rancang kehendaki, teman. Apa yang Tuhan anggap benar gitu, bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana kita menyembah Tuhan itu dengan ngeroh gitu, dengan ngeroh dan juga dengan teologi gitu. Dengan teologi tapi juga dengan ngeroh. Nah, tapi di dunia ternyata enggak, teman-teman. Ya ada 2 kelompok yang ekstrim itu, ya orang-orang yang ngeroh dan orang-orang yang teologi. Kalau orang-orang yang rasional itu kan orang yang dunia dan keyakinan, teman, masih perlu belajar untuk menjadi orang masuk kelompok relasi ngeroh dan relasi yang teologi gitu. Itu yang rasional, itu yang kalau menurut saya paling bahaya, teman. Tapi kalau yang kelompok 2 yang relasi ngeroh pun kurang akan efektif apabila tidak melibatkan firman Tuhan. Sebaliknya relasi teologi yang kuat di firman-Nya juga tidak akan efektif apabila tidak menghidupkan unsur roh gitu. Karena yang tadi di kitab Yohanes pasal 4 ayat 24 bunyinya begitu gitu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Relasi yang benar adalah butuh hidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan sekaligus. Ini pengalaman saya, pengertian saya selama 20 tahun lebih ini teman-teman, bahwa relasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar itu ya harus seperti ini teman-teman. Harus ngeroh tapi juga harus berteori rohani gitu. Harus berteori rohani tapi juga harus ngeroh. Nah, gabungan ini yang gak gampang teman. Tapi kalau level yang paling ecek-ecek ya level itu teman, bahwa Tuhan dan firman Tuhan itu masih dianggap rasional aja gitu. Ya itu kan konyol banget gitu, itu kan ngawur banget gitu. Nah, ini butuh teman-teman, butuh yang mengenal, yang pengalaman saya mengenal firman Tuhan itu 10 kali kata pun tidak cukup teman-teman. Jadi bahkan belasan puluhan kali kata pun tidak cukup apabila kita tidak minta Tuhan untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Kuncinya ada di roh Tuhan dan firman Tuhan itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya teman-teman. Nah, ini kalau saya detailkan teman-teman, tadi tiga relasi yang salah ini saya coba detailkan teman-teman. Relasi dengan Tuhan bagi orang rasional maka akan lebih menggunakan kemampuan berpikir daripada, jadi maksudnya relasi dengan Tuhan bagi orang rasional maka akan lebih menggunakan kemampuan berpikir daripada berperasaan dan berkehendak gitu. Jadi kalau kita bicara jiwa kita itu ada pikiran, perasaan dan kehendak gitu ya. Yang namanya relasi rasional ini unsur berpikirnya yang dominan teman-teman. Yang berperasaan dan berkehendaknya itu yang kurang teman-teman. Jadi kalau saya tulis di sini ya, relasi dengan Tuhan bagi orang rasional maka akan lebih menggunakan kemampuan berpikir daripada perasaan dan kehendak dari kekuatan jiwanya. Bagi orang rasional dibutuhkan ekstra untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan, karena orang rasional kan kuat sekali pikirannya teman. Jadi butuh ekstra mengenal dan mengerti firman Tuhan ya, karena kendala kesulitan menghidupkan perasaan itu, roh itu gitu. Roh Tuhan itu kan lemah lembut teman-teman, lemah lembut. Jadi roh kebenaran, roh kudus, roh Tuhan, nur kata teman-teman jadi muslim itu gitu. Ya itu lembut sekali teman-teman. Jadi kalau orang rasional itu terlalu keras, akhirnya si roh Tuhan ini, roh kebenaran, roh kudus atau nur ini kalah teman-teman. Karena kalah sama pikiran, kalah sama si orang rasio itu karena pikirannya terlalu dominan, terlalu kuat gitu. Akhirnya unsur rohnya mati teman, nggak bisa hidup. Nah ini yang teman-teman di rasional itu ya mesti belajar mau bodoh teman. Apabila kita mau belajar berelasi dengan Tuhan lebih benar, ya harus lebih bodoh daripada ya kita ngotot bahwa kita ini benar gitu teman. Ini nanti akhirnya jadi malah nggak bisa hidup unsur roh Tuhan di dalam diri orang-orang yang rasional tersebut teman. Nah ini yang rasional saya coba jelaskan seperti itu teman. Nah yang kedua, relasi dengan Tuhan bagi orang yang ngeroh gitu, orang yang menonjolkan roh. Ini kalau saya pelajari teman, maka akan lebih menggunakan kemampuan berperasaannya, bukan berpikirnya teman-teman, bukan berkehendaknya, tapi berperasaan. Jadi pakai perasaan itu. Orang yang relasinya mengadakan roh atau yang ngeroh itu terlalu dominan di soal perasaannya teman, daripada berpikir dan berkehendaknya. Nah dari kekuatan jiwanya itu dia akan lebih berperasaan daripada berpikir dan bertindaknya, berkehendaknya gitu. Bagi orang ngeroh, perasaan membuat firman Tuhan diabaikan, ya larut oleh perasaan. Nah ini karena terlalu kuat di perasaannya, akhirnya orang yang ngeroh ini kadang-kadang mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan teori-teori itu. Anggapnya saya sudah kok banyak kontak dengan Tuhan, rasanya gitu. Tuhan mau A, rasanya Tuhan mau B, rasanya Tuhan mau C. Kalau selama mau A, B, C itu sesuai dengan firman Tuhan, nggak ada problem Tuhan. Nah problemnya kalau seandainya A, B, C ini tidak ada di dalam firman Tuhan. Nah ini kan jadi kacau. Yang perasaannya kan seenaknya sendiri teman-teman. Itu baru seperti itu. Belum lagi kalau cerita tanpa dasar firman Tuhan yang digabung dengan perasaan, kadang-kadang juga nggak nyambung teman. Karena di dalam firman Tuhan itu kadang-kadang ada dua perintah gitu. Ada perintah kanan, ada perintah kiri. Nah kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita nggak ngerti teman-teman. Yang Tuhan inginkan ini dalam aturan ini firman yang A, yang kanan atau yang kiri gitu. Kita nggak ngerti. Jadi kita butuh firman Tuhan, tapi kita juga sekaligus
butuh menghidupkan roh Tuhan untuk bisa menjadi kuasa kita menentukan firman yang Tuhan mau pilih itu untuk kita saat itu gitu. Ya, firmannya ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini yang kita butuhkan, hidupkan roh Tuhan untuk itu, teman-teman. Itu cerita menghidupkan roh Tuhan. Tapi kalau orang yang ngeroh tanpa ada dasar firman juga tidak akan ketemu roh apa firman kanan atau kirinya, nggak ada, teman-teman. Jadi cuma roh Tuhan ada yang akhirnya tidak akan efektif, tidak akan maksimal karena tidak tahu firman yang kanan kirinya apa gitu. Nah, unsur rohnya benar, tapi penguasaan mengabaikan firman Tuhan itu yang salah. Itu bagi saya untuk yang kelompok yang kena kategori 2, teman-teman, relasinya dengan mengadakan kelewat ngeroh gitu. Kalau yang pertama kan rasional, yang kedua kan kelewat ngeroh. Nah, saya coba cerita yang ketiganya, teman. Relasi dengan Tuhan bagi orang teologi, teman-teman. Jadi bagaimana caranya orang relasi dengan Tuhan, tapi bagi orang-orang teologi itu yang kuat sekali teori firmannya, teman-teman. Teori firmannya kuat sekali gitu. Nah, akan lebih menggunakan kemampuan bertindak, udah gak mikir panjang gitu. Tidak berpikir, tidak berperasaan, tapi berkehendak, langsung bertindak, teman-teman. Kalau pengalaman saya seperti itu. Orang teologi itu dengan yakinnya di atas mimbar gembor-gembor ini itu gitu. Karena dasarnya teori, teman-teman. Ya, tanpa harus berpikir ini benar atau salah, yang penting saya udah menguasai teorinya. Tanpa berperasaan ini Tuhan mau pilih yang mana juga nggak diladenin gitu. Ya asal dia main tembak aja. Jadi kalau orang yang berteologi itu ya pasti akan begitu, teman, akan lebih mendahulukan kehendaknya untuk bertindak daripada yang berpikir dan berperasaan. Karena teori firman dianggap sebagai hukum seperti hukum di dunia ini gitu. Jadi bagi orang-orang yang relasi dengan Tuhannya itu terlalu teologi, ya yakin sekali gitu. Orang-orang teologi itu yakin sekali akan kebenaran itu gitu, tanpa berpikir, tanpa berperasaan lagi, langsung teorinya apa langsung main tembak aja gitu. Nah, tapi lupa gitu bahwa yang namanya firman Tuhan itu adalah hidup gitu. Firman Tuhan itu ada beberapa pilihan yang memang mesti menghidupkan roh Tuhan dalam menentukan pilihan yang mana yang Tuhan mau gitu. Nah, ya ini mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap, teman-teman. Jadi saya coba jelaskan bahwa relasi dengan Tuhan itu yang menurut saya orang-orang lakukan di dunia pada umumnya itu ya relasi yang rasional, relasi yang kelewat ngeroh gitu loh, sama relasi yang terlalu teologi gitu, terlalu teori rohani. Nah, sedangkan yang Tuhan mau itu yang keempat, teman-teman, ya bagaimana kita bisa masuk ke dalam ya firman Tuhan di kitab Yohanes tadi, teman-teman, bahwa di kitab Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang menurut saya ini yang paling benar, teman-teman. Yang keempat berarti ya. Dari yang relasi dasarnya rasio itu paling salah. Kalau menurut saya paling salah karena nggak punya dasar gitu. Terlalu kayak orang dunia dan orang keyakinan pada umumnya gitu. Yang kedua, relasi yang terlalu ngeroh ya karena memang dengan perasaan saja. Kalau yang tadi, yang pertama kan yang rasio kan dengan pikiran, teman-teman. Ya apa aja urusan firman Tuhan itu dipaksakan masuk ke dalam pikiran gitu. Ya pikirannya sendiri gitu, teman. Pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri gitu. Jiwa kita sendiri. Nah, itu yang menurut saya paling salah gitu. Nah, kedua itu orang ngeroh, teman. Orang ngeroh itu bukan dengan pikiran tapi dengan perasaan gitu. Jadi terlalu orang dunia bilang sentimental gitu, apa-apa pakai perasaan gitu tanpa dasar firman. Nah, sebaliknya yang ketiga itu adalah orang yang terlalu teologi. Itu juga bisa salah juga karena terlalu teori rohani itu dijadikan hukum gitu, dijadikan baku sehingga kaku sekali, teman-teman. Nah, ini menurut saya nggak benar. Jadi yang benar itu ya kembali lagi seperti yang di kitab Yohanes pasal 4 ayat 24, bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Relasi yang benar adalah butuh hidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan sekaligus, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkep maksud saya, teman-teman. Jadi relasi dengan Tuhan itu tidak bisa asal-asal aja, teman-teman. Coba teman-teman dengarkan apa yang saya sharingkan pagi ini, apa yang saya alami gitu. Mudah-mudahan dengan mendengarkan sharing ini, jadi teman-teman bisa membedakan bahwa teman-teman itu ada di klasifikasi relasi yang mana, teman-teman. Yang satu, yang dua, yang tiga, atau yang empat gitu. Nah, cuma kalau yang tadi saya katakan ya, kalau yang satu itu ya orang yang terlalu duniawi banget, teman-teman. Atau orang yang
keyakinan itu maksudnya orang yang sudah beragama tapi tetap masih duniawi banget gitu karena tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, paling orang yang waktu transisi, orang transisi dari rasional itu biasanya bukan ke roh dulu teman-teman. Jadi urutannya kalau pengalaman yang saya ngerti teman-teman saya yang lain gitu, teman rohani saya yang lain, itu urutannya itu dari rasional itu ke teologi dulu teman-teman. Jadi ke bawah ke teologi, dan dari teologi itu baru berperasaan gitu, dari ke ngeroh gitu. Kaitannya begitu. Nah, tapi kalau yang dikhawatirkan itu kan kalau tidak dengan unsur apa ya, kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhannya dalam gitu ya, level pengertian Tuhannya benar gitu ya, bagaimana menghidupkan roh Tuhannya benar gitu. Tanpa ada seperti ini ya kembali lagi ya kategorinya cuma ada di dalam relasi 1, 2, 3 teman-teman. Sedangkan yang Tuhan inginkan relasi yang keempat kan, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam hubungan roh kita dengan roh Tuhan hidup, dan hubungan firman Tuhan dengan roh kita, dengan roh Tuhan juga hidup. Nah, akhirnya jadi ada 3 ini teman. Ada unsur firman Tuhan yang harus dihidupkan, ada unsur roh Tuhan yang harus dihidupkan. Ya, dia di dalam roh kita itu ya seperti itu teman. Kalau tanpa menghidupkan roh Tuhan, tanpa menghidupkan firman Tuhan, ya kita tidak bisa apa-apa. Roh kita tidak bisa apa-apa, dan ya akhirnya ya kita ya cuman masuk dalam kategori-kategori yang tadi, relasi 1, 2, 3, satu relasi rasional, atau bisa masuk ke dalam relasi yang kelewat ngeroh, atau bisa relasi yang kelewat teologi saja gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini. Jadi mungkin temanya pagi ini relasi dengan Tuhan harus dalam roh kita dan hidupkan roh Tuhan serta sesuai dengan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.